Halo teman-teman semuanya, saya Gibson Purbatambak akan menjelaskan beberapa pembuktian rumus dari integral. Dan di sini akan ada 10 macam soal integral yang akan kita bahas. Oke, kita langsung saja kepada nomor 1. Nice. Nah, di sini sudah ada 3 macam soal yang sudah dijawab dan kita akan memulai dari nomor 1. Oke, kita akan mulai dari nomor 1. Dikatakan bahwa integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x tambah c. Jadi kita misalkan e pangkat x tambah c sama dengan 1 ditambah x tambah x kuadrat per 2 faktorial ditambah x pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Nah, di sini kita akan menurunkan d per dx dari e pangkat x sama dengan d per dx dari 1 ditambah x kuadrat per 2 faktorial ditambah x pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Setelah diturunkan akan didapatkan hasil 0 ditambah 1 ditambah 2x per 2 faktorial tambah 3x kuadrat per 3 faktorial dan seterusnya. Nah, di sini akan didapatkan hasil 1 ditambah x tambah x kuadrat per 2 faktorial tambah seterusnya dan seterusnya itu yaitu x pangkat 3 per 3 faktorial. Dan ternyata turunan yang didapatkan itu sama dengan hasil dari yang di atas, yaitu 1 ditambah x tambah x kuadrat per 2 faktorial, yang mana itu merupakan hasil dari e pangkat x. Jadi turunan dari atau integral dari e pangkat x yaitu e pangkat x itu sendiri. Oke, kita akan lanjut kepada nomor 2. Oke, kita akan melanjutkan nomor 2, di mana integral dari a pangkat x dx sama dengan a pangkat x per logaritma natural a tambah c. Menurut sifat logaritma, a itu sama dengan e logaritma natural a. Jadi integral dari a pangkat x dx sama dengan integral dari e logaritma natural a pangkat x dx sama dengan integral dari e logaritma natural a kali x dx. Itu persamaan pertama. Kita lanjut, misal u sama dengan logaritma natural a kali x sama dengan logaritma natural a dx sama dengan du per logaritma natural a. Maka kita akan substitusikan ke persamaan yang pertama, sehingga menjadi integral dari a pangkat x dx sama dengan integral dari e pangkat u du per logaritma natural a, yang mana tadi u sama dengan logaritma natural a kali x. Maka 1 per logaritma natural a integral dari e pangkat u du. Jadi 1 per logaritma natural a bisa kita pindahkan ke kiri atau ke depan dari integral, sama dengan 1 per logaritma natural a dikali e pangkat u tambah c. Itu menjadi persamaan yang kedua. Maka kita akan mensubstitusikan u sama dengan logaritma natural a x ke persamaan yang kedua. 1 per logaritma natural a dikali e pangkat logaritma natural a x tambah c sama dengan 1 per logaritma natural a dikali a pangkat x ditambah c. Sehingga menjadi a pangkat x per logaritma natural a tambah c. Maka terbuktilah persamaan bahwa integral a pangkat x dx sama dengan a pangkat x per logaritma natural a ditambah c. Kita akan lanjut kepada nomor 3. Baik, kita akan melanjut ke nomor 3, yaitu integral dari dx per akar a kuadrat kurang x kuadrat sama dengan arsin x per a ditambah c, di mana a lebih besar dari 0. Oke, kita misalkan x sama dengan a sinus theta, dx sama dengan a cos theta d theta, yaitu merupakan turunan dari x tersebut, dan sin theta sama dengan x per a, theta sama dengan arsin x per a. Maka kita lanjut, integral dari dx per akar dari a kuadrat kurang x kuadrat menjadi integral dari a cos theta per akar dari a kuadrat kurang a kuadrat sin theta d theta. Menjadi integral dari a cos theta per a kuadrat, kita keluarkan a-nya, menjadi a kuadrat kurang a kuadrat dikali 1 dikurang sinus kuadrat theta d theta. Menjadi integral dari a cos theta per akar dari a kuadrat cos kuadrat theta. Apabila kalian bertanya dari mana cos kuadrat theta, yaitu 1 dikurang sin kuadrat theta itu menjadi cos kuadrat theta. Itu merupakan rumus identitas. Menjadi integral dari a cos theta per a cos theta. Karena setelah diakarkan hasilnya menjadi a cos theta. Maka hasilnya menjadi integral dari 1 d theta, karena a cos theta dan a cos theta di atas sudah dihabiskan. Menjadi theta ditambah c, di mana
Theta merupakan arsin X per A ditambah C dengan A lebih besar dari 0. Maka terbuktilah dx akar dari A kuadrat kurang X kuadrat sama dengan arsin X per A ditambah C dengan A lebih besar dari 0. Baiklah, kita akan melanjutkan kepada nomor 4. Oke, kita akan lanjut nomor 4, yaitu integral dari dx per A kuadrat tambah X kuadrat sama dengan 1 per A arcangan X per A tambah C, di mana A lebih besar dari 0. Nah, kita di sini membuat pemisalan. U sama dengan A kuadrat tambah X kuadrat, maka du per dx sama dengan 2x. Dan dx sama dengan du per 2x. Nah, integral dari 1 per A kuadrat tambah X kuadrat dx sama dengan integral dari 1 per U, di mana tadi udah kita misalkan A kuadrat tambah X kuadrat itu U, dikali du per 2x. Du per 2x ini merupakan dx tadi. Sama dengan 1 per 2 kita keluarkan integral dari 1 per ux du. Jadi kita akan buat ke sini ke dalam bentuk segitiga. Tangan theta sama dengan X per A, dengan theta sama dengan tangen minus 1 X per A. Theta sama dengan ars tangen X per A, yaitu tangen minus 1 X per A atau 1 per tangen itu sama dengan ars tangen. X sama dengan A tangen theta, dan dx per d theta sama dengan A sekan kuadrat theta. Di sini kita akan mencari dx-nya. Dx sama dengan A sekan kuadrat theta d theta. Oke, kita lanjut. Integral dari 1 per A kuadrat tambah X kuadrat dx sama dengan integral dari 1 per A kuadrat ditambah A kuadrat tambah A tangen theta kuadrat kali A sekan kuadrat theta d theta. Itu dx tadi ya, kita ambil. Menjadi integral dari A sekan kuadrat theta per A kuadrat dikali 1 ditambah tangen kuadrat theta. Jadi di sini A-nya kita keluarkan karena sama-sama A kuadrat d theta. Sama dengan integral dari 1 per A sekan kuadrat theta per 1 tambah tangen kuadrat theta d theta. Sama dengan 1 per A kita keluarkan, kita pindahkan ke ruas kiri dari integralnya, menjadi 1 per A integral sekan kuadrat theta per sekan kuadrat theta d theta. Dari mana sekan kuadrat theta? Itu merupakan hasil dari 1 tambah tangen kuadrat theta. Sama dengan 1 per A integral 1 d theta. Maka dapat hasilnya 1 per A theta tambah C. Maka 1 per A ars tangen X per A tambah C. Di mana tadi theta sama dengan ars tangen X per A tambah C. Maka terbuktilah bahwa integral dari 1 per A kuadrat tambah X kuadrat itu merupakan 1 per A ars tangen X per A ditambah C. Oke, kita akan melanjutkan ke nomor 5 dan 6. Oke, kita akan lanjut nomor 5, yaitu integral dari dx per A kuadrat kurang U kuadrat. Mungkin di sini maksudnya A kuadrat kurang X kuadrat ya, jadi di soalnya tadi salah. Sama dengan 1 per 2A logaritma natural X tambah A per X kurang A ditambah C. Mari kita buktikan. Integral dari dx A kuadrat kurang X kuadrat sama dengan integral dari dx per A tambah X dikali A kurang X. Udah tau lah ya mencari itu dari persamaan kuadrat. Sama dengan integral dari 1 per 2A dikali A tambah X tambah A kurang X per A tambah X A kurang X dx. Dari mana A tambah X tambah A kurang X? Kita membuat itu sebagai alih-alih supaya nanti 1 per 2A-nya ada. Jadi nanti kalau kalian tambahkan A tambah X tambah A kurang X itu 2A. 2A nanti bisa mati ke 2A yang di bawah ini. Oke? Itu hanya sebuah pengalihan. Hasilnya tetap 1. Sama dengan 1 per 2A kita keluarkan. 1 per 2A integral dari A tambah X tambah A kurang X per A tambah X dikali A kurang X dx. Sama dengan 1 per 2A integral. Itu kan apabila kita keluarkan satu-satu menjadi A tambah X per A tambah X kali A kurang X ditambah A kurang X per A tambah X kali A kurang X. Jadi bisa mati A tambah X-nya dan A kurang X-nya 1 per 1. Menjadi 1 per 2A dikali dengan integral dari dx per A kurang X tambah integral dx per A tambah X dari hasil yang kita dapatkan dari atas ya. Sama dengan 1 per 2A dikali logaritma natural A kurang X tambah logaritma natural A tambah X. Apabila kita mengubahnya ke logaritma natural maka akan bentuknya seperti itu. Sama dengan 1 per 2A logaritma natural A tambah X per A kurang X. Jadi itu udah ketentuannya kalau mencari logaritma naturalnya apabila dimasukkan ke dalam logaritma natural tambah C. Jadi terbuktilah
Apabila integral dari dx per a kuadrat kurang x kuadrat sama dengan 1 per 2a logaritma natural a tambah x per a kurang x ditambah c. Oke, sekarang kita lanjut nomor 6, yaitu integral dari dx per akar dari a kuadrat tambah x kuadrat sama dengan logaritma natural atau ln x tambah akar dari a kuadrat tambah x kuadrat tambah c. Bukti. Di sini kita akan menggunakan substitusi ya. Kita misalkan x sama dengan a tangen theta persamaan 1, dx sama dengan a sekant kuadrat theta d theta itu persamaan 2. Integral dari dx per akar dari a kuadrat tambah x kuadrat sama dengan integral dari a sekant theta kuadrat d theta per akar dari a kuadrat tambah a kuadrat tangen kuadrat theta. Dari mana a kuadrat tangen theta kuadrat? Itu dari x tadi ya. X-nya dikuadratkan, oke. Menjadi integral dari a sekant kuadrat theta d theta per a sekant theta. Kok sekant theta lagi di bawah? Itu dari, bisa dilihat dari persamaan yang dari kanan, sudah dijelaskan hasilnya a sekant theta. Jadi setelah dihilangkan atau dieliminasi a sekant theta-nya dengan a sekant theta kuadrat menjadi integral dari sekant theta d theta sama dengan logaritma natural sekant theta tambah tangen theta tambah c. Oke, mari kita lanjut. Dari sama dengan logaritma natural 1 ditambah x kuadrat per a kuadrat tambah x per a ditambah c. Dari mana x kuadrat tambah a kuadrat? Silahkan dilihat dari persamaan tadi yang di atas yang menyatakan x tadi, yaitu x tangen theta kalau nggak salah. Silahkan dilihat di sana. Maka akan didapatkan hasil x dan a-nya. Akan diketahui dari mana x dan a. Oke, sama dengan logaritma natural akar dari a kuadrat tambah x kuadrat tambah x per a. Jadi penyebutnya disamakan a, maka pembilangnya menjadi seperti persamaan di atas. Ditambah c. Logaritma natural akar dari a kuadrat tambah x kuadrat ditambah x dikurang logaritma a tambah c. Sama dengan logaritma x-nya kita pindahkan ke depan menjadi x tambah akar dari a kuadrat tambah x kuadrat ditambah c. Jadi sudah terbukti kalau persamaan tadi hasilnya menjadi logaritma x tambah akar a kuadrat tambah x kuadrat ditambah c. Di mana c itu sendiri sama dengan minus logaritma a tambah c1 atau c sama dengan c1 kurang logaritma a. C itu sebenarnya konstanta, jadi tidak masalah.